Dia pembunuh bayaran unik, pemakan wortel yang bahkan membunuh pakai wortel. Namun hari itu, wanita hamil yang mau melahirkan mendadak lewat di depannya dengan panik sambil berteriak minta tolong. Pria itu sangat heran. Saat itu juga, sebuah mobil melaju kencang ke arahnya. Awalnya Smith hanya ingin menonton keributan, namun tak disangka pria mesum yang turun dari mobil itu malah mengumpat kasar. Bahkan saat melewati Smith, dia memanggilnya imut, dan di tikungan, dia sengaja mengeluarkan pistol untuk meremehkannya. Pada saat itu, Smith benar-benar marah. Ia membuang saus cabainya, lalu membawa wortel dan langsung mengejar pria itu. Saat itu, pria mesum itu sedang bersiap untuk beraksi, namun tiba-tiba Smith muncul dari belakang dan langsung menusukkan wortel ke perutnya. Namun tepat pada saat itu, sekelompok orang bergegas masuk dari luar pintu, dan jelas target mereka adalah wanita hamil itu. Smith menyuruh wanita itu sembunyi, lalu berguling menabrak tong minyak. Ia bangkit, berlari kencang, meluncur di atas tumpahan oli, dan menembak mati dua pembunuh. Setelah berdiri, ia menembak mobil di depan, mematahkan kaki meja, lalu melompati meja untuk menerobos jendela. Saat orang di belakang bingung, Smith menghabisi mereka satu persatu. Tak diduga, wanita hamil itu ketakutan dan akan melahirkan. Smith terpaksa membantu persalinan sambil menahan serangan. Tiba-tiba tembakan dan jeritan memenuhi gudang. Saat pembunuh terakhir tewas, wanita itu melahirkan bayinya setelah berteriak keras. Smith memakaikan baju pada bayi itu, mengembalikannya ke sang ibu. Tak disangka Paul, bos pembunuh itu menyelinap. Tapi saat menembak, tangannya gemetar dan meleset. Ia pun marah lalu menembak anak buahnya sendiri. Smith hendak membalas, tapi sadar pelurunya habis. Terpaksa, dia gendong ibu dan anak itu pergi bersembunyi. Bayi menangis, ia pun membuka baju wanita itu untuk menyusui lalu menghadang pengejar. Paul mengikuti jejak darah dan menemukan mereka. Saat ia menodongkan senjata, Smith melompat, merebut pistolnya, dan bertanya alasannya mengejar. Paul menghindar dan mengalihkan pembicaraan demi mengulur waktu. Benar saja, tak lama kemudian anak buah Paul pun datang. Lalu ia memberitahu Smith bahwa pistol itu membutuhkan identifikasi sidik jari agar bisa digunakan, jadi orang lain sama sekali tidak bisa menembakkannya. Namun sebelum sempat merasa puas, ia langsung dipukul wajahnya oleh lawan. Smith terpaksa balik ke si wanita, menggendongnya lalu lari ke lorong. Namun siapa sangka saat melarikan diri, wanita itu malah tertembak. Melihat para pembunuh di bawah sudah mengejar, Smith pun berniat pergi sendirian. Namun saat mendengar tangisan anak itu, ia tak tega dan kembali lagi untuk membawanya. Tak disangka di depan atap ternyata ada celah selebar 10 meter. Saat itu, seorang kaki tangan kecil mencoba menembak dari belakang. Smith langsung melemparkan pistolnya dan membuat lawan pingsan, lalu segera berlari ke depan wanita itu untuk mengumpulkan senjata. Sementara itu, Paul dan para pembunuh tiba. Kedua pihak baku tembak lagi, tapi lawan makin banyak. Smith sadar bahwa bayi dan kehabisan peluru. Jika terus begini ia akan terjebak. Maka ia menembaki papan lampu di seberang, hanya menyisakan satu slogan. Lalu ia berlari ke seberang lorong. Paul gagal menembaknya dan hanya melihat Smith melompat ke gedung seberang. Kesal, Paul menembak papan lampu untuk meluapkan emosi. Kini permusuhan mereka tak terelakkan. Meski lolos, Smith bingung. Walau pembunuh hebat, dia buta soal merawat bayi. Tangisan bayi itu membuat orang-orang menoleh. Merasa diawasi oleh pria berjas, ia segera bersembunyi di dalam toilet gereja. Sambil makan wortel, pistolnya tak sengaja jatuh ke toilet. Ia pun terpaksa mengambil dan membongkar komponen pistol itu untuk mengeringkannya. Saat pria berjas tiba di gereja, Smith segera memasang kembali magasinnya. Begitu mendengar suara di balik pintu, ia langsung mengangkat senjata dan melepaskan tembakan ke arah luar. Ternyata malah macet. Mendengarnya, pria berjas langsung masuk. Smith ke pintu, mematikan listrik dengan wortel, lalu menyergap pria berjas itu dari belakang. Pintu terbuka, cahaya masuk. Smith mendorongnya ke mesin pengering, lalu menempelkan tangan lawan ke lubang udara. Karena panas, si pria membuang pistolnya. Mereka kembali bergulat, namun si pria sempat mencabut pisau. Saat bahaya mendekat, Smith memasukkan pistolnya ke mesin pengering. 1 jam kemudian, pistol pun kering. Lalu ia langsung menembak jatuh pisau lawannya. Pria berjas itu mencium nyalinya dan pasrah Smith membawa si anak. Meski kembali selamat, anak di depan Smith terus menangis. Ia melihat anak lain bertopi dan tenang. Ia pun meniru, memakaikan kaus kakinya ke kepala si anak. Tak disangka, bau kaus kaki itu malah membuatnya makin menangis. Karena gagal, ia menaruh anak itu di taman ramai, berharap ada yang mengadopsinya. Tak lama, seorang dermawan mendekat. Namun tiba-tiba ia ditembak mati oleh Paul, pemimpin para pembunuh. Melihat anak itu dalam bahaya, Smith langsung mengeluarkan pistolnya. Ketika komedi putar ditembak, Paul pun kehilangan kesempatan. Sementara Smith terus menembaki komedi putar itu dan perlahan mendekati arah si anak. Tepat saat Paul mengunci targetnya, Smith sudah lebih dulu menyelamatkan anak itu. Keduanya kembali lolos. Tak lama, ia membawanya ke gereja lain. Namun ada rahasia di sana. Rupanya itu rumah bordil langganan. Dia meminta Penny menitipkan anak itu dengan imbalan $5.000. Tapi Penny curiga anak itu hasil curian dan menolak terlibat masalah. Melihat hal itu, Smith pun tidak memaksa lagi dan membawa anak itu pergi dari sana. Saat menangani mayat, Paul mencium aroma susu dari sang ibu dan segera memerintahkan pencarian ibu susu di kota. Ia lalu melacak hingga ke tempat Penny. Saat ditanya tentang pria pembawa bayi, Penny pun jujur menceritakan kejadian yang sebenarnya. Soal identitas pria itu, ia hanya tahu namanya Smith. Namun Paul jelas tidak percaya. Ia langsung menembak dan menghancurkan botol susu di sampingnya, lalu menekan ujung pistol yang masih panas ke bawah. Pada saat itu juga, Smith tiba-tiba muncul di belakangnya. Melihat hal itu, Paul langsung membalikan arah pistolnya. Lalu, ia menarik Smith keluar. Di luar, anak buahnya tewas bergelimpangan. Tapi Paul tak panik, sebab pistol lawan berfitur sidik jari, yang tak bisa sembarang orang pakai. Tak disangka, Smith malah mengeluarkan potongan tangan dari saku, lalu menempelkannya ke pelaku. Melihat itu, Paul menyambar pisau dan langsung menyerbu. Situasi tak aman, Penny terpaksa ikut. Agar lolos dari pembunuh, Smith masuk ke mobil kosong, lalu merencanakan langkah selanjutnya.
Tak lama, Paul pun sadar. Ternyata dia pakai rompi anti peluru, sehingga selamat dari serangan tadi. Usai keluar, dia segera menelepon bantuan. Hebatnya lawan memaksanya waspada, dan pecahan kaca di jalan pun menarik perhatiannya. Sementara itu, Smith membawa Penny pulang. Meskipun tempat ini sangat kumuh, namun kunci untuk membuka pintunya benar-benar luar biasa. Ia memasukkan seekor tikus ke dalam mekanisme pintu rahasia, agar pintu bisa terbuka. Cara aneh yang sepertinya hanya terpikirkan oleh pembunuh. Di kamarnya, Wortel tak pernah kurang. Fokusnya kini mencari tahu masalah tentang anak itu lewat berita TV. Namun ia malah menemukan siaran tentang isu pengendalian senjata api. Anak itu menangis terus, tapi tenang saat mendengar heavy metal. Saat dibahas, Paul melacak lokasi lewat mobil. Seketika, ratusan pembunuh menyerbu. Satu pembunuh masuk langsung ditembak mati. Smith menyuruh Penny lewat pintu belakang, sementara ia memancing perhatian musuh demi melindungi Penny. Usai Penny pergi, Smith membalas, menembak mati musuh sambil berlari. Tembakannya akurat, menjatuhkan banyak lawan. Namun, karena hanya pakai pistol, pelurunya cepat habis. Sambil berseluncur dengan skateboard dan menggendong anak, Smith menembak serta melempar pisau ke arah lawan. Ia menghabisi dua pembunuh, lalu berguling menghindari peluru, dan segera menembak jatuh dua musuh lagi. Terakhir, Smith melompat lincah menyerang para pembunuh yang bersembunyi. Mendarat, ia menembak laci, membuat satu orang pingsan. Pembantaian berlanjut, musuh terus berdatangan. Usai menyingkirkan satu pembunuh, Smith merebut shotgun, lalu menembak jatuh musuh di tali. Ia mengambil senapan serbu lawan, melompat gagah di tengah hujan peluru, dan beraksi akrobatik. Saat itu ia bertemu Paul. Bingung melihat Paul selamat, ia menembak namun meleset. Ia malah menembak putus tali Paul. Untungnya ada bantalan hidup di bawah, sehingga ia selamat. Lalu ia membawa Penny pergi. Ia heran mengapa Paul ingin membunuh anak itu. Demi jawaban, ia mengikuti petunjuk ke satu-satunya klub metal kota itu. Dari pemilik klub, ia tahu lantai 2 disewa pria berjas. Namun pria itu jarang terlihat. Saat pintu dibuka, di dalam mengejutkan, beberapa pengawal tewas tertembak di kepala. Sebuah foto di lantai menarik perhatian, karena ada ibu si anak di sana. Saat hendak menyelidiki, ia melihat pria berjas sedang menelepon. Smith cerdik menghindari pria itu, lalu masuk ke laboratorium lain. Di sana, ia menemukan beberapa wanita hamil. Mengejutkan lagi, lemari pendingin penuh sampel sperma dari orang yang sama. Smith menyimpulkan dalangnya pasti sakit parah. Cari donor sumsum tulang cocok itu sulit, tapi jika DNA sama, prosesnya jauh lebih mudah. Maka pria itu menyuruh banyak wanita melahirkan bayi. Sementara itu, Paul ingin membunuh si bocah guna gagalkan rencana itu. Smith pun kontak teman di radio nasional demi petunjuk. Keduanya lalu menginap di hotel. Namun saat bermesraan, pembunuh mendadak menyerbu. Gangguan itu buat Smith sangat marah. Dia langsung menembaki mereka, namun senjata lawan membuatnya penasaran karena semuanya produksi terbaru Hammerson. Demi mencari tahu, Smith menyelidikinya sendiri. Karena keselamatan Penny dan bayinya tetap utama, mereka ke museum. Smith memancing perhatian, sementara Penny dan bayi bersembunyi di lemari besi. Lalu Smith ke pabrik Hammerson. Sesuai dugaan, Paul berhubungan dengan bos Hammerson. Tak disangka, identitasnya sudah diketahui lawan secepat itu. Terpikir sebuah ide, ia ke ruang pusat, melumpuhkan pengawal, lalu merangkai senjata dengan tali di rak. Saat muncul, ia dihujani tembakan. Tenang mengunyah wortel, Smith melemparnya sebagai pengalih, lalu menembak jatuh musuh. Paul membalas dengan mengungkit masa lalu Smith di beta guna, mengacaukan fokus lawan, selagi anak buahnya menyusul. Mereka tak sadar, memancing amarah pembunuh kelas atas berakibat fatal. Sekali gerak, ia tunjukkan kehebatan bak elang menyergap. Dua karami tewas ditembak. Saat pembunuh lain masuk, Smith memancing mereka ke jebakan. Tali diinjak, dua tewas terkena semprotan. Smith berayun, melontarkan dua lagi ke udara. Di ruang kontrol, Smith beraksi. Tiap tarikan tali, satu pembunuh tewas. Saat gerombolan datang, Smith menarik tali, membalikkan moncong senjata, lalu menariknya lagi. Paham situasi, dia tenang menggigit wortel, memasangnya ke pelatuk, lalu melemparnya sebagai pengalih. Dia pun mengambil dua senapan, menerjang keluar, menembaki pengawal di pintu, lalu merusak kunci dan masuk dengan gaya hingga Paul murka. Saat Smith kembali ke museum, dia melihat bayangan di koran dan menyadari semuanya. Hammerson mengincar pria Inggris itu sebab Senator Red mengusulkan kendali senjata meski dia sendiri sakit parah. Dia butuh transplantasi sumsum tulang demi nyawanya. Jika jadi presiden, itu memutus nafkah mereka. Usai mematikan rencana, dia menyuruh Penny membawa bayinya pergi, lalu menghubungi pria berjas. Keduanya sepakat. Tak lama, Smith bertemu Senator Red di pesawat. Awalnya dia pikir kerjasama ini lancar, tapi dia sadar ada yang janggal karena di kaki lawan ada bulu pudel milik anjing Hammerson. Dia pun merebut pistol pengawal dan menguasai keadaan. Gila, kau bersekutu dengan Hamilton? Seketika Paul dan Hammerson muncul. Mereka keluar dari kabin belakang. Ternyata, rencana Senator Red untuk mencari bayi itu sudah digagalkan sejak awal. Jadi dia pun secara aktif menghubungi mereka dan berjanji akan memberikan syarat yang lebih baik demi menukar nyawanya sendiri. Setelah mendengarnya, Smith langsung berteriak marah dan segera menyandera Red ke dalam ruang kargo. Jika sekarang Smith membunuh Red, bukan hanya bayi dan Penny yang bisa selamat, tapi pembunuhan terhadap Red juga akan memicu perhatian besar, sehingga mendukung usulan larangan senjata yang dia ajukan. Benar kan? Biarkan aku mendapatkan kembali sesuatu yang lain. Usai itu Smith melompat ke samping, namun pengawal lain mengejar. Duel udara pun pecah. Smith menembaki musuh, lalu dengan satu salto ia tewaskan 3 orang lagi. Peluru habis, saat musuh mendekat, ia turun, tangkap satu jadi tameng, rebut pistolnya lalu tembak lagi. Pada saat itu, pria berbaju jas juga langsung menyerang. Melihat helikopter di bawah, Smith langsung mendapat ide dan segera melepaskan parasutnya.
Usai habisi semua lawan, ia luka parah. Sembunyi di gudang, ia pingsan akibat pendarahan. Saat sadar, ia sudah dikuasai Paul dan diseret ke ruang interogasi untuk ditanya soal Penny dan bayinya. Namun, Smith tetap bungkam. Sebenarnya, di mana wanita itu berada? Tapi mereka meremehkan si pembunuh. Paul mencari Penny dan bayinya untuk membungkam mereka agar jejak hilang. Karena mayat Senator Tela lenyap, bisnis tetap aman jika rahasia terjaga. Saat Paul hendak menyiksa lagi, Smith tiba-tiba menabraknya. Meski jarinya patah, Smith mencengkeram lawan pakai pergelangan tangan, menarik pelatuk, dan tewaskan Henderson. Dia terhuyung saat kabur, tapi Paul terbangun. Smith mencoba menembak, namun jarinya yang patah sulit mengarahkan tembakan, dan Paul mengejeknya. Sangat kau ingin menyiksa saya dengan benar. Namun, Paul tak sadar dan santai mengikuti masuk. Usai menendang pistol, dia hendak menghabisi Smith. Tak disangka, Smith sudah menjepit peluru di jarinya, lalu memanaskannya di tanah. Seketika peluru meletus dan menewaskan lawannya. Akhirnya Smith juga berhasil menemukan Penny.